Air dulu, Aye dulu ya. air turun dulu. Sudah Aye itu dulu. gadang tambah gadang, baru menyusul batu-batu yang gadang kuah. Mana pernah nggak banjir sampai ke atas jembatan itu udah? Sebelum itu pernah bang. Pernah ya. Itu kejadian no bulan puasa. Cek tes. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Bagaimana kabarnya sahabat Gumilang? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini Gumilang Jalan-Jalan sedang berada di daerah kawasan terdampak banjir lahar dingin Gunung Merapi. Ini di daerah Bukit Batabuh, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Tidak jauh dari kota Bukit Tinggi, sekitar 30 menit dari Jam Gadang, ya sekitar 20-an menit lah. Bisa ditempuh dari Jam Gadang menggunakan kendaraan sampai di lokasi Bukit Batabuh, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Nah, di sini kita melihat di sekeliling banyak batu-batu besar dan tumpukan kayu-kayu besar. Ada berdiri kokoh masjid atau musola ya ini. Masya Allah luar biasa. Ini masih berdiri kokoh, tidak ambruk ya. Padahal musola atau masjid ini yang dihantam pertama kali oleh banjir lahar dingin dari lereng Gunung Merapi. Sahabat Gumilang bisa lihat ini sekitaran ini banyak batu besar-besar. Bagaimana air bisa membawa batu-batu besar ini sampai ke atas daratan ini ya. Ini jauh dari sungai. Kita nggak bisa membayangkan betapa ngerinya waktu kejadian malam itu pada tanggal 11 Mei 2024 banjir Galodo Gadang membawa material Gunung Merapi, batu-batu besar, kemudian pepohonan meluncur ke bawah ke daerah pemukiman penduduk. Nah, kita akan melihat seperti apa sebenarnya aliran sungai ini biasanya kalau tidak terjadi banjir. Nah, di sini tampak terlihat ya, di sana sudah ada jembatan yang baru dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Ini juga masih banyak yang berjaga di sini. Di sini kita bergeser sedikit, ada rumah penduduk yang rusak cukup parah ya di sekitaran masjid ini. Di sini banjirnya sampai ke atas ini. Nanti kita akan lihat dari atas dari drone seperti apa dampak luasnya. Kalau dari atas itu akan kelihatan ya. Dan kemarin juga kita sudah buatkan video jalan pakai motor dari arah Jam Gadang sampai ke sini. Itu kalau sahabat Gumilang belum nonton boleh cek video kami sebelumnya. Nah, kita maju ke depan sini, kita akan melihat seperti apa sih sebenarnya aliran sungai ini jika tidak terjadi banjir lahar dingin. Sahabat Gumilang bisa perhatikan batu-batu besar ini sampai di sini. Dan kita melihat juga di ujung sini ada dua bangunan masjid yang terpisah, itu juga masih berdiri kokoh padahal tepat berada di bibir sungai. Dan ini nanti kalau kita lihat dari drone akan kelihatan ya, harusnya bangunan dua yang ini akan sangat dekat dengan sungai ini. Nah, dari atas sana, dari lereng Gunung Merapi itu juga sudah mendung di atas. Harusnya kalau kita lihat dari drone itu yang terdampak pertama itu adalah masjid ini. Dari sana airnya mengalir ke bawah sini, dan harusnya ini masjid yang dihantam duluan, tapi masih berdiri kokoh. Masya Allah luar biasa. Ini kebesaran Allah dilihatkan di sini ya. Nah, ini batu-batu besar sampai ke atas ini. Ini rumah penduduk. Rumah penduduk di sini setelah masjid ya. Itu dari atas posisi tadi, masjid duluan baru rumah-rumah penduduk ini. Nah, kita maju ke sini. Dan kabarnya banjir lahar dingin yang sampai meluap ke atas ini disebabkan oleh jembatan di sini. Ini dulu jembatan kecil dan rendah ya. Makanya aliran air itu tersumbat di sini dan akhirnya melebar ke kanan kiri sungai. Nah, kita lihat jembatannya di sini. Itu dampaknya luas sampai ke bawah sana. Kita melihat di sini, sungainya enggak terlalu besar, sungainya kecil kalau sedang tidak banjir ya. Nah, ini jembatan
yang dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Alhamdulillah, terima kasih Bapak TNI sudah membangun jembatan sementara ini ya. Nah, mungkin nanti akan dibangun yang tinggi seperti ini. Sampai ke sana itu terjadi banjir ya. Nah, ini kita berada di atas, sangat kecil sekali debit airnya. Kalau tidak sedang hujan. Nah, ini harusnya mengalir ke sungai ini, tapi melebar sampai ke atas. Ini lumayan cukup tinggi daratan yang di atas ini ya, dari dasar sungai. Ini materialnya yang dibawa dari atas gunung, banyak kayu-kayu, batu-batu besar. Dan alhamdulillah jembatan yang di dekat Simpang Bukit Batabuh ini sudah bisa dilalui roda 4 dan roda 2. Nah, ini kita melihat di sini aliran sungainya dari atas sana. Dari atas yang pohon-pohon itu mulai meluapnya di sana, sampai sana meluapnya. Nah, posisi jembatan sekarang sudah lebih tinggi dari yang dulu. Dulu itu material galodo atau material banjir lahar dingin itu tersumbat di sini, akhirnya meluap ke bawah ini. Jadi rumah-rumah yang di bawah ini terendam dan banyak sekali pepohonan yang masuk ke dalam rumah-rumah warga. Mudah-mudahan bencana ini cepat berlalu dan tidak ada terjadi bencana lagi ya di Sumatera Barat. Kita doakan semoga para korban yang terdampak diberi kesabaran dan ketabahan. Itu lereng Merapi dan di atasnya juga sudah mendung, dan di sini ada beberapa eskavator yang sedang bekerja membersihkan lokasi banjir lahar dingin ini. Nah, ini rumah-rumah, tiang-tiangnya pun bisa roboh dihantam dengan batu-batu besar. Kita naikkan drone-nya dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak ada angin kencang dan tidak terjadi hujan. Kita naikkan dari sini, kita akan melihat seperti apa kondisi kalau kita lihat dari atas. Dan kita nanti juga akan wawancara warga setempat atau saksi yang tahu bagaimana proses kejadian galodo atau proses kejadian, kalau di Minang disebut galodo ya, proses kejadian banjir bandang ini. Nah, kita melihat dari sini sudah mulai kelihatan dampak yang cukup luas ya. Ini baru satu daerah. Jadi banjir lahar dingin ini, sahabat Gumilang, mungkin ada yang belum tahu, tidak terjadi di sini saja karena lereng Merapi itu aliran sungainya banyak. Ada yang mengarah ke Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam. Jadi yang di daerah Kabupaten Tanah Datar itu juga banyak yang terdampak di sana, daerah Sungai Jambu, terus daerah Rambatan, Simpang Manunggal itu lumayan cukup parah. Kemudian sampai ke daerah Lembah Anai itu juga termasuk banjir lahar dingin, termasuk kiriman air dari Gunung Merapi juga ya. Selain itu juga ada tambahan dari Gunung Singgalang. Nah, kita lihat dari atas ini, kita melihat di sana ada jembatan. Di tengah-tengah jalur ini ada jembatan, itu yang membuat tersumbat banjir lahar dingin ini. Akhirnya melebar ke kanan dan ke kiri di tengah ini. Nah, ini mulai tersumbatnya di sini. Ini kita kasih tanda dari sini mulainya. Nah, kita lihat ke atas lagi bersih, tidak ada bekas banjirnya ya ke atas ini, karena kalau di atas ini agak jauh dari sumbatan jembatan tadi karena tersumbat dengan batu-batu besar. Nah, inilah yang pohon-pohon rimbun ini adalah aliran sungai. Nah, kita melihat di atas ini tidak terjadi banjir karena belum tersumbat sungainya waktu dilewat di sini. Airnya memang sudah besar, cuma belum tersumbat. Kita lihat sawah-sawah di sini masih hijau dan tidak ada lumpur yang masuk ke dalam sawah sini. Nah, ini yang pohon rimbun ini adalah aliran sungai dari atas Gunung Merapi atau dari atas
lereng Gunung Merapi. Nah, jadi kalau kita lihat dari lereng Merapi ya tidak terlalu jauh ya, karena memang ini masih di atau bisa dikatakan punggung bukit bukan ya, karena kalau dari punggung bukit agak jauh. Ini sudah di dataran. Nah, kita melihat dari sini, ini dari posisi dari atas, kemudian banjir meluncur ke bawah. Nah, melebarnya ke arah rumah-rumah penduduk yang di tepi-tepi jalan. Jadi ini yang ada rumahnya itu di sekitaran pinggir jalan ini. Kemudian yang di samping kanan kiri banyak sawah. Disinilah lokasi terdampak yang lumayan cukup parah, yang parah di daerah Kabupaten Agam, dan ini juga memakan korban jiwa ya yang di daerah ini. Nah, kalau kita membayangkan bagaimana batu-batu besar ini terbawa dengan arus air, betapa besarnya, betapa kuatnya arus air membawa batu-batu besar ini sampai ke sini. Kita melihat dari sebelah kiri itu tidak terlalu banyak batu-batunya ya. Yang di sebelah kanan ini sangat banyak karena batu-batu ini tersumbat di jembatan yang warna hijau ini. Nah, kita geser ke kanan. Di sini banyak material batu-batu besar. Di pinggir-pinggir masjid ini kelihatan ya. Dan Masya Allah luar biasanya lagi, masjid ini berada di tameng pertama atau benteng pertama yang dihantam oleh batu-batu besar dari atas lereng Gunung Merapi. Karena masjid ini berada di sebelum jembatan ya. Nah, ini kita lihat. Ini dari atas ini. Nah, agak jauh sedikit itu masih bersih, tidak ada nampak lumpur. Ini paling ujungnya di sini, nih di sini ini paling ujung. Kemudian melebar ke sini. Dan otomatis harusnya masjid ini yang terendam pertama kali atau yang dibentur pertama kali oleh batu-batu besar ini, dan ini masih berdiri kokoh. Nah, kita lihat yang turun ke bawah itu hanya kayu-kayu ya, banyak kayu-kayu. Oke, kita turunkan drone-nya dulu. Kita akan mencari informasi seperti apa terjadinya banjir lahar dingin pada waktu itu. Oke, sahabat Gumilang, saat ini kita sedang berada di lokasi di daerah apa namanya kok dah? Simpang Buki. Simpang Buki ya, Simpang Buki Kabupaten Agam. Nah, pada kesempatan kali ini Gumilang jalan-jalan bertemu dengan Uda yang punya rumah yang di samping masjid ini. Kita tanyakan gimana kejadiannya waktu pertama kali banjir bandang Gunung Merapi ini sampai ke sini. Udah, mohon maaf, nama Andri. Jadi dengan Uda siapa gini? Basah. Udah basah. Ya, Nah, jadi awal mula kejadian tuh udah kejadian malam tanggal lupa tanggal yang jelas malam minggu. Tanggal Sabaleh kalau enggak salah ya. Malam minggu sekitar jam Sabaleh malam. Sekitar jam Sabaleh ya. Iya. Dari jam Sabaleh itu langsung turun air gadang atau ketek dulu di samping masjid itu dulu atau Air dulu. Air dulu ya. Air turun dulu. Air dulu. Gadang tambah gadang baru menyusul batu-batu yang gadang gua. Oh. Berarti memang air dulu ya. Kalau seandainya orang bisa menyelamatkan diri, mungkin yang di daerah Siko bisa ya. Bisa dah, Bisa ya. Karena masalahnya waktu itu tuh air tuh tibonya langsung gadang, enggak lo menyangkut segadang itu ya. Menyangkut, jadi orang pun enggak terkaja yang main barang tuh. Ya. Kalau badan ya. Kalau badan mungkin ada yang bisa. Jadi ada yang di sekitaran Siko ada korban bang. Udah. Yang di dake-dake Siko. Dake Saji Siko. Aduh. Total untuk yang di Siko kalau enggak salah dake Siko ya. 9 orang. 9 orang yang dake Siko. Kabarnya. Ya. Nah, jadi kini udah sedang memberasihan puing-puingnya. Jadi yang pertama kali turun dari gunung dulu air, kemudian batu-batu gadang.
Sampai jam berapa berhenti kira-kira udah air sama apa? Sampai pagi kan malam kejadian atau sampai pagi atau Sampai pagi dah. sampai pagi masih gadang masih air? gadang air. Sampai awak mancing kemari jam 8 pagi masih gadang air. Jam 8 pagi masih gadang. Masih sampai di tepi jalan itu atau masih di sungai sih? Atau sampai kemari? Sampai kemari dah. Masih sampai kemari? Sampai kemari air. Sungai di Sinan padahal yo. Kawasannya. Yo. Tapi air masih sampai di Siko yo. Sampai. Jam 8 pagi. Jam 8 pagi masih. Memang ya gadang. Masih gadang. Masih Itu gadang, pun ya. masih di arahan dari petugas BPBD supaya nak boleh Daki-daki Siko, ya. Masalahnya tuh mungkin diulang balik iya gadang dari atas. Kalau sebelumnya kalau banjir mungkin pas ndak Gunung Malatui pernah ndak banjir ndak lo gadang mana pernah ndak banjir sampai ke atas jembatan itu udah Sebelum itu pernah Bang. pernah ya. Itu kejadian bulan puasa, pertengahan Tapi puasa. setelah Gunung Merapi Malatui ya. Iya, setelah Iya. Gunung Merapi itu bulan puasa itu kejadiannya sore. Sore. Sore itu yang pertama kali. Sore sekitar jam 4 sore. Tapi itu air sen. Oh iya sih. Air gadang, Iya, sih. enggak ada batu-batu. Yang kini gue yang kedua kalinya namanya Bang. Yang kedua kalinya ya. Kedua kalinya. Dulu iya sih ya. Dulu air Sampai ke jembatan. Nah kini kau jembatan ala di tinggian ya udah. Dulu agak pendek dah jembatan itu. Iya, Agak, agak Bang. kini ditambah gadangnya Bang. Tambah gadangnya. Tambah gadang. Kalau tingginya seagak tinggi itu dulu. Kalau dulu di rendah pada itu Bang. Rendah dari itu, Reng. Oh makanya tak sumbek dari jembatan dulu ya mungkin. Iya. Banyak puing-puing yang menyalip di jembatan. Di Itu jembatan. yang membuat air menguapkan. Jadi keluar ya. Iya, melimpah air kan. Masalahnya batu banyak loh kan. Ya. Oke, makasih udah mudah-mudahan udah diberi kesabaran, ketabahan keluarga dan mudah-mudahan korban-korban yang meninggal ditempatkan di sisi Allah yang terbaik dan mudah-mudahan ke depan kehidupan akan lebih baik lagi dari sekarang. Amin amin ya rabbal alamin. Makasih banyak udah. Siap. Jangan. Tidak ada. Makasih udah. Makasih banyak ya. Ya. Tidak, makasih udah. Siap.